Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam saya ucapkan kepada para penonton yang sedang menonton video kali ini. Perkenalkan, saya Nilo Widyastuti dari kelas 2E Program Studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang pada kesempatan kali ini akan membawakan dan mewacana yang bertemakan Darsana dalam Agama Hindu. Kata darsana sudah lumrah kalau dikenal di kalangan umat Hindu, di mana umat Hindu hanya mengenal adanya Saddarsana atau 6 bagian dari kebenaran. Nah, jika dikaji lebih lanjut, sebenarnya darsana itu dibagi menjadi 2 kelompok, ada kelompok Astika dan juga kelompok Nastika. Nah, pada kali ini kita akan kumpas sedikit tentang perbedaan antara kelompok Astika dan juga kelompok Nastika di dalam darsana. Nah, sebelum kita mengenal 2 kelompok yang saya sebutkan tadi, kita harus mengenal apa itu darsana. Darsana adalah cara pandang kebenaran atau suatu filsafat atau sering disebut suatu filsafat, di mana ilmu filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya mengungkapkan nilai-nilai kebenaran yang dikaji berdasarkan atau yang dijadikan. Sebenarnya dalam perkembangan agama Hindu atau kebudayaan Veda terdapat 9 cabang filsafat yang disebut dengan Nawadarsana, di mana Nawadarsana ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Astika dan juga kelompok Nastika. Nah, di mana kelompok Astika adalah kelompok yang mengakui ajaran Weda sebagai ajaran tertinggi, di mana kelompok Astika ini dibagi menjadi 6 bagian yang sering disebut sebagai Saddarsana, sedangkan kelompok Nastika adalah kelompok yang menentang ajaran Weda sebagai ajaran yang tertinggi. Nah, pada kali ini kita akan bahas kelompok Nastika terlebih dahulu, di mana seperti yang saya katakan tadi, kelompok Nastika adalah kelompok yang menentang ajaran Weda, di mana kelompok Nastika ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Charvaka, yang kedua ada Jaina, yang ketiga ada Buddha. Yaitu yang pertama ada Charvaka. Charvaka ini memiliki pengertian bahwa tidak pernah percaya kepada surga, neraka, dan juga terhadap Tuhan yang menciptakan alam semesta. Nah, di dalam Charvaka ini hanya menitik beratkan untuk mencari kesenangan duniawi saja. Sedangkan Jaina artinya memperoleh kemenangan atau kebebasan dalam menghadapi tantangan di duniawi. Nah, yang terakhir ada Buddha atau aliran filsafat Buddha, di mana aliran filsafat Buddha ini didirikan oleh Siddhartha Gautama dan juga dinasti Sankhya, di mana dalam aliran ini ajarannya bersifat ateisme dan juga spiritual. Buddha sendiri menekankan pada etika, cinta kasih, persaudaraan, menolak adanya sistem kasta, dan juga menolak otoritas Weda dan juga pelaksanaan. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai kelompok Nastika, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kelompok Nastika sudah jelas-jelas menentang ajaran Weda sebagai ajaran tertinggi, di mana dalam setiap pelaksanaan atau kegiatannya hanya mengikatkan diri kepada duniawi saja, sama sekali tidak ada ajaran-ajaran Weda yang diterapkan di dalamnya, sehingga kelompok Nastika inilah disebut sebagai kelompok yang menentang ajaran Weda sebagai ajaran tertinggi dalam agama Hindu. Kelompok yang kedua itu ada kelompok Astika, di mana kelompok Astika adalah kelompok yang menjunjung atau mengakui Weda sebagai ajaran tertinggi, di mana kelompok Astika ini dibagi menjadi 6 bagian yang sering disebut sebagai Saddarsana. Saddarsana sendiri adalah 6 cara pandang kebenaran mengenai Weda. Bagian-bagiannya yang pertama ada Nyaya, ada Samkhya, Yoga, Mimamsa, Vaisesika, dan juga Vedanta. Baiklah, bagian yang pertama itu Nyaya Darsana. Nyaya Darsana menyatakan bahwa dunia di luar manusia tidak terlepas dari pikiran, di mana kita dapat mengetahui dunia ini dengan pengetahuan dan dibantu oleh indera. Nah, yang kedua itu ada Vaisesika Darsana, di mana sistem filsafat Vaisesika Darsana ini mengambil nama dari kata Vaisesika yang artinya kekhususan, yang merupakan ciri-ciri pembeda dari beberapa benda-benda. Jadi, ciri pokok permasalahan yang diuraikan di dalamnya adalah kekuasaan atau padatta atau kategori-kategori yang nantinya disebutkan secara lebih terperinci. Nah, yang ketiga itu ada Samkhya Darsana, di mana ajaran Samkhya merupakan filsafat yang menerima 24 kebenaran dari prakrti atau yang sering disebut sebagai alam benda, dan juga 25 kebenaran dari pulusa atau jiwa.
Nah, yang keempat itu ada Yoga Darsana, di mana Yoga Darsana merupakan pengendalian aktivitas pikiran dan merupakan penyatuan roh pribadi dengan roh tertinggi, di mana tujuan dari yoga ini adalah untuk mengajarkan cara Atman pribadi dengan mencapai penyatuan yang sempurna dengan roh tertinggi. Kemudian adapun Astanga Yoga. Adapun bagian-bagian dari Astanga Yoga, yang pertama itu ada Yama, artinya larangan, yang kedua ada Niyama, artinya ketaatan, yang ketiga ada asana, artinya sikap badan, yang keempat ada pranayama, artinya pengendalian nafas, yang kelima ada patrihara, yang artinya penarikan indria, yang keenam ada dahrana, artinya konsentrasi, yang ketujuh ada dhyana, artinya meditasi, dan juga yang kedelapan ada samadhi, yang artinya keadaan suprasadar. Nah, yang kelima ada Mimamsa Darsana, di mana Mimamsa Darsana ini menafsirkan bahwa kitab Weda dalam pengertiannya berdasarkan arti yang sebenarnya, di mana sebagai filsafat yang Mimamsa mencoba menegakkan keyakinan keagamaan terhadap Weda, di mana sifat ajarannya bersifat pluralistis dan realistis yang mengakui jiwa yang jamak dan alam semesta yang nyata serta berbeda dengan jiwa. Sedangkan isi pokok ajaran dari Mimamsa Darsana adalah laksanakanlah upacara kurban dan nikmatilah hasilnya di surga. Yang keenam ada Vedanta Darsana, di mana Vedanta Darsana ini memiliki dua sifat ajaran. Yang pertama absolutisme, yang artinya aliran yang meyakini bahwa Tuhan adalah mutlak dan tidak berkepribadian atau impersonal good. Dan yang kedua itu ada teisme. Teisme ini artinya aliran yang mengajarkan Tuhan berkepribadian atau personal. Nah, pokok-pokok ajaran Vedanta, di mana Vedanta mengajarkan bahwa nirwana dapat dicapai dalam kehidupan sekarang ini, tak perlu menunggu setelah mati untuk mencapainya, di mana nirwana sendiri adalah kesadaran terhadap diri sejati. Nah, cukup sekian untuk penjelasan mengenai darsana dalam agama Hindu pada kali ini. Jika selama penjelasan tadi ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya meminta maaf, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.